Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pertama. Di sini kelompok pertama beranggotakan yang pertama ada Agnesya Pramudia dengan NIM akhir 001, yang kedua ada Dina Nurmatina dengan NIM akhir 122, dan yang ketiga ada Sabila Kartini dengan NIM akhir 129. Di sini kami akan memaparkan hasil wawancara kami kepada pemilik UMKM PMP Palembang 3 Buah Hati. Nah, untuk bagian yang pertama ini ada profil usaha, di mana usaha yang kami tuju kemarin itu ada pempek Palembang 3 Buah Hati. Pempek Palembang 3 Buah Hati ini dikelola atau didirikan oleh Bapak Jumari dan Ibu Lia. Mereka mendirikan usahanya ini sudah sejak lama, lebih tepatnya tahun 2020, dan sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Dan alamat usahanya itu ada di Jalan Taman Siswa, lebih tepatnya depan SDN 2 sekarang. Oke, untuk yang selanjutnya adalah deskripsi singkat tentang pempek Palembang. Pempek sendiri adalah salah satu makanan tradisional yang berasal dari Palembang, khususnya dari Provinsi Sumatera Selatan. Makanan ini terbuat dari bahan dasar sagu dan ikan, karena di Bangka itu masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai nelayan, dan merupakan provinsi tetangga dari Palembang sendiri. Oleh karena itu, pempek mudah ditemui di Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan biaya bahan baku, di mana dalam sekali produksi empek-empek ini membutuhkan beberapa jenis bahan baku. Yang pertama ada tepung. Kita membutuhkan 8 kg tepung dengan harga per kilonya 11.500 dengan total harga 92.000. Yang kedua ada ayam, kita membutuhkan setengah kilogram ayam dengan harga per kilonya 38.000 dan total harganya itu 19.000. Yang ketiga ada telur, kita membutuhkan 3 kilogram telur dengan harga persatuan 27.000. Maaf, dengan harga per kilonya 27.000 dengan total harga 81.000. Yang keempat ada udang, kita membutuhkan 1/4 kilogram udang dengan harga per kilonya itu 60.000 dengan total harga 15.000. Yang kelima ada kulit ikan kakap, kita membutuhkan satu bungkus dengan harga per bungkusnya itu 20.000 dan total harganya itu ada 20.000. Yang keenam ada gula Jawa, kita membutuhkan 1 kilogram gula Jawa dengan harga per kilonya 16.000 dan total harganya itu 16.000 juga. Yang ketujuh ada asam Jawa, kita membutuhkan setengah kilogram asam Jawa dengan harga per kilonya 32.000 dan total harganya itu ada 16.000. Yang kedelapan ada gula pasir, kita membutuhkan 1 kilogram gula pasir dengan harga per kilonya 17.000 dan total harganya 17.000 juga. Yang kesembilan ada timun, kita membutuhkan 3 kilogram timun dengan harga per kilonya 9.000 dan total harganya 27.000. Yang ke-10 ada cabai, kita membutuhkan 1/4 kilogram cabai dengan harga per kilonya 88.000 dan total harganya 22.000. Yang ke-11 ada garam, kita membutuhkan 1 bungkus garam dengan harga per bungkusnya itu 4.000 dan total harganya 4.000. Yang terakhir ada penyedap rasa, kita membutuhkan 10 bungkus penyedap rasa dengan harga per bungkusnya 5.000 dan total harganya itu ada 50.000. Jadi, total biaya bahan baku yang digunakan dalam pembuatan pempek ini adalah 379.000. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jika tadi sudah dijelaskan mengenai PBB, maka di sini saya akan melanjutkan mengenai perhitungan BTK-nya. Karena dalam usaha empek-empek ini terdapat cabangnya, jadi ada 2 tempat usaha. Satu tempat usaha itu dikelola oleh satu tenaga kerja. Jadi di sini itu tenaga kerjanya itu ada 2 orang. Dan setiap produksi itu satu orangnya itu mendapat upah 35.000 sehingga BTK-nya itu 2 dikali 35.000 hasilnya 70.000. Baik, untuk selanjutnya itu ada penyusutan peralatan. Jadi pada penyusutan peralatan ini kita menggunakan metode garis lurus tanpa adanya nilai sisa. Dengan caranya itu
harga perolehan dibagi dengan masa pakainya. Untuk yang peralatannya sendiri, yang pertama itu ada gerobak dengan total 2 unit karena kita ada 2 tempat usaha dengan harga satuannya itu 2.500.000 sehingga totalnya didapatkan 5 juta dengan masa pakai itu 5 tahun dan didapatkan penyusutan per bulannya itu 83.333 sehingga penyusutan per harinya itu didapatkan 2.778. Yang selanjutnya itu ada peralatan sendok dan garpu dengan totalnya itu 30 unit dengan harga satuannya itu 500 dan sehingga didapatkan totalnya itu 15.000 dengan masa pakainya itu 1 tahun sehingga didapatkan penyusutan per bulannya itu 1.250 dan penyusutan per harinya itu 42. Selanjutnya ada peralatan mangkok dengan totalnya itu 20 unit dengan harga satuannya itu 8.000 sehingga totalnya itu 160.000 dengan masa pakainya itu 1 tahun dan diperoleh penyusutan per bulannya itu 13.333 dan penyusutan per harinya itu 444. Untuk alat yang selanjutnya itu ada pisau dengan totalnya 5 unit dengan harga satuannya 10.000 sehingga totalnya itu 50.000 untuk masa pakainya 1 tahun sehingga didapatkan penyusutan per bulannya itu 4.167 dan penyusutan per harinya itu 139. Untuk peralatan selanjutnya ada panci untuk merebus. Totalnya itu ada 4 unit dan harga satuannya itu 100.000 sehingga total harganya itu ada 400.000 dengan masa pakai 1 tahun sehingga didapatkan penyusutan per bulannya itu 33.333 dan penyusutan hariannya itu 1.111. Untuk selanjutnya ada wajan. Wajan itu ada 5 unit dengan harga satuannya itu 40.000 dan totalnya itu didapatkan 200.000 dengan masa manfaatnya 1 tahun sehingga penyusutan per bulannya didapatkan 16.667 dan penyusutan per harinya 556. Selanjutnya ada talenan dengan total 3 unit dan harga pertelanannya itu 7.000 sehingga totalnya itu ada 21.000 dengan masa manfaat 1 tahun sehingga diperoleh untuk penyusutan per bulannya itu 1.750 dan penyusutan hariannya itu 58. Selanjutnya ada kompor gas 1 tungku itu ada 3 unit dengan harganya per unit 175.000 sehingga diperoleh totalnya itu 525.000 dengan masa manfaat 3 tahun sehingga diperoleh penyusutan per bulannya itu 14.583 dan penyusutan per harinya itu 486. Selanjutnya ada baskom besar dengan totalnya 2 unit. Harga per baskomnya itu 15.000 sehingga totalnya itu 30.000 dengan masa manfaat 1 tahun. Untuk penyusutan per bulannya didapatkan 2.500 dan penyusutan hariannya itu didapatkan 83. Selanjutnya ada lap dengan total 5 unit dengan harga satuannya itu 3.000 sehingga total harganya itu 15.000 dan masa pakainya itu ada 1 tahun sehingga diperoleh penyusutan per bulannya itu 1.250 dan penyusutan per harinya itu 42.000. Yang terakhir itu ada chopper itu hanya memiliki 1 unit dengan harga 65.000 dengan masa manfaat itu 2 tahun sehingga penyusutannya diperoleh per bulannya itu 2.708 dan per harinya itu 290. Jadi total penyusutan per bulannya itu kita dapatkan 174.875 dan penyusutan per harinya itu ada 5.892.
Untuk yang selanjutnya, kita itu mencari biaya bulanan. Untuk biaya bulanannya sendiri, ada listrik dengan biaya per bulannya itu 150.000, jadi diperoleh biaya per harinya itu untuk listrik itu 5.000. Untuk yang selanjutnya ada air dengan biaya per bulan 60.000, sehingga diperoleh perharinya itu 2.000. Yang selanjutnya ada sewa tempat, karena kan kita ada dua tempat usaha. Untuk yang usaha yang pertama itu ada di ruko, dan yang selanjutnya itu ada kita mendapatkan retribusi dari desa. Untuk ruko sendiri itu sewa tempatnya 500.000, dan retribusi desanya itu kita membayar ke desa hanya 60.000. Untuk rukonya sendiri, biaya per harinya kita peroleh 16.667, dan retribusi desanya itu per harinya kita mengeluarkan 2.000. Untuk keseluruhan sewa tempatnya, jadi per bulannya kita itu untuk sewa tempat kita mengeluarkan biaya 560.000, dengan biaya per harinya itu 18.667. Yang terakhir ada biaya penyusunan peralatan, seperti yang tadi telah saya jelaskan. Untuk penyusunan peralatan sendiri itu per bulannya 174.875, sehingga biaya per harinya untuk penyusutan peralatan itu 5.829. Jadi diperoleh biaya per bulan yang dikeluarkan oleh pengusaha empek-empek ini 944.875, dan biaya per harinya yang dikeluarkan itu 31.496. Perhitungan selanjutnya yaitu perhitungan BOP. Biaya overhead pabrik ini adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja, di mana BOP dalam produksi pempek ini meliputi yang pertama yaitu minyak goreng dengan kuantitas kurang lebih 2 liter dengan total harga 28.000. Selanjutnya ada gas LPG dengan kuantitas kurang lebih menghabiskan 3 tabung gas dengan total harga 60.000. Selanjutnya ada plastik kurang lebih menghabiskan 5 bungkus dengan total harga 20.000. Selanjutnya ada biaya angkut yaitu berupa pembelian bensin kurang lebih menghabiskan 1 liter dengan total harga 10.000. Selanjutnya ada biaya listrik yang sebelumnya sudah dihitung dalam biaya bulanan dan kurang lebih dalam satu hari atau dalam satu kali produksi ini menghabiskan sebesar Rp5.000. Selanjutnya untuk air kurang lebih dalam satu kali produksi menghabiskan 2.000. Kemudian untuk biaya sewa kurang lebih menghabiskan Rp18.667, dan biaya penyusutan peralatan yang sebelumnya juga sudah dihitung, kurang lebih total biaya penyusutan peralatannya dalam satu hari atau satu kali produksi, yaitu menghabiskan Rp5.829. Sehingga total BOP untuk produksi pempek Palembang dalam satu kali produksi yaitu sebesar Rp149.496. Nah, setelah kita menghitung biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu menyusun laporan biaya produksi. Seperti yang kita lihat dalam slide ini, yaitu laporan biaya produksi empek-empek Palembang dengan periode yang berakhir yaitu 31 Oktober 2023, terdiri dari yang pertama data produksi, yang kedua data biaya produksi, dan yang ketiga perhitungan harga pokok produksi. Dalam data produksi meliputi yang pertama data produk masuk proses yaitu sebanyak 150 porsi pempek, dan data produk selesai sama dengan produk masuk proses yaitu sebanyak 150 porsi pempek. Kemudian dalam data biaya produksi terdapat 3 jenis biaya produksi yaitu BBB, BTK, dan juga BOP. Dengan jumlah BBB yaitu sebesar Rp379.000, BTK sebesar
BTK sebesar Rp70.000 dan BOP sebesar Rp149.496 dengan unit ekuivalennya setiap jenis biaya produksi sama sebanyak 150. Kemudian untuk menghitung biaya empek-empek per porsi, yaitu caranya membagi jumlah dibagi dengan unit ekuivalen. Sehingga untuk BBP 379.000 dibagi dengan 150 yaitu sebesar Rp2.527. Kemudian untuk BTK 70.000 dibagi 150 sehingga ketemu Rp467 dan untuk BOP sebesar Rp149.496 dibagi dengan 150 yaitu Rp997 sehingga biaya empek-empek per porsi yaitu Rp3.990. Kemudian untuk perhitungan harga pokok produksi, yaitu produk selesai sebanyak 150 porsi pempek dikalikan dengan harga pempek per porsi yaitu Rp3.990 sehingga ketemulah jumlah biaya produksi yaitu sebesar Rp598.496. Kemudian untuk harga jualnya, penjual menjual sebesar Rp5.000 sehingga dapat diketahui margin pendapatannya yaitu 25%. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok pertama. Saya selaku perwakilan dari kelompok pertama memohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.